Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta, kami menyapa saudara-saudara sekalian melalui renungan harian Toraja Jemaat Marendeng Sangatta. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang Allah yang maha tinggi, yang selalu mengasihi kami, yang selalu melihat kami dari tahta-Mu yang kudus. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Dan untuk mendasarkan kebaikan dan kasih-Mu untuk hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus. Karuniakan hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga kami memahami dengan baik dan benar firman-Mu, dan kami jadikan dasar dan pegangan dalam menata kehidupan kami. Hidup yang Tuhan anugerahkan khususnya hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengar firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, merendah untuk sebuah tujuan. Merendah untuk sebuah tujuan. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita ketika dalam kehidupan ini kita direndahkan oleh sesama kita, atau kita direndahkan oleh orang lain? Tentu perasaan yang muncul adalah kita bisa tersinggung, bisa merasa disepelekan, bisa merasa tidak dihargai dan seterusnya. Tetapi pada sisi yang lain, ada juga orang yang mungkin tidak mempersoalkan hal demikian. Ada juga orang lain yang tidak dalam posisi untuk mempersoalkan hal-hal demikian, tetapi justru menjadikannya sebagai sesuatu untuk memperbaiki hidup, untuk memperbaiki diri dan sikap dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara-saudara, lalu bagaimana sebenarnya sikap yang harus kita lakukan menjadi pegangan bagi kita untuk melihat kehidupan yang seperti itu?
Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita mengungkapkan tentang sebuah sikap Yesus dalam mengemban tugasnya yang dipercayakan oleh Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau pembacaan kita mengatakan bahwa ternyata Yesus juga pernah direndahkan, pernah berada dalam kerendahan kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, berada pada titik terendah. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata dalam kerendahan seperti itulah Yesus mampu menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam posisi kerendahan itulah, dalam posisi direndahkan seperti itulah, maka manusia mendapatkan keselamatan. Maka dunia ini mendapatkan keselamatan. Jadi itu hal mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kerendahan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa sesungguhnya dalam kerendahan hormat dan kemuliaan diberikan kepada kita. Yesus Kristus telah menyatakan itu dalam kisah pelayanan yang telah dilakukannya. Ia dihina, ia dicaci maki, ia diperlakukan tidak adil, ia diolok-olok dan lain-lain sebagainya. Ia direndahkan. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah ia mengaruniakan kehidupan baru bagi dunia dan bagi kita umat manusia, yaitu memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Tentu tidak bisa dipungkiri. Kita pasti pernah merasakan kita direndahkan, kita dihina, kita dicaci maki, kita difitnah, dan lain-lain sebagainya perlakuan yang menyatakan bahwa kita direndahkan. Lalu apa sikap kita? Tentu teladan telah diberikan oleh Kristus bagi kita, bahwa dalam menghadapi semua persoalan yang seperti itu, kita menghadapinya dalam ketekunan dan kesabaran sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kristus. Karena hanya dengan itu, saudara-saudara, maka kita akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Yesus telah meneladankan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita dihina, ketika dicaci maki, ketika kita diolok-olok dan seterusnya, itu pertanda bahwa kita akan mendapatkan kekuatan besar untuk bisa berhasil dalam menjalani cobaan, tantangan, dan persoalan di tengah-tengah dunia ini. Tujuan kita adalah menuju ke dalam kerajaan sorga. Dan perjalanan menuju ke dalam kerajaan sorga itu pasti banyak tantangan, pasti banyak persoalan, dan pasti banyak masalah. Bahkan tidak jarang, saudara-saudara, kita direndahkan. Tetapi ingat, peristiwa dan kisah Yesus mau menyatakan, justru dalam kerendahan itulah hormat dan kemuliaan dinyatakan oleh Allah. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita dan memelihara kita untuk terus-menerus menyatakan sikap yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati itulah kita memperoleh mahkota kemuliaan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Walaupun kami berada dalam tempat yang terendah sekalipun, Tuhan melawat kami dan mengangkat kami. Dalam kerendahan akibat dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengangkat kami dan menempatkan kami dalam posisi sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Firman-Mu hari ini menyatakan bahwa justru dalam kerendahan kami akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Tuhan. Kiranya
kami mampu menyatakan semua itu dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami tidak jarang dihina, dicaci maki, diolok-olok, diletakkan pada tempat yang terendah sekalipun. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Kiranya pikiran dan hati kami hanya terarah kepada Kristus. Kristus telah meneladankan itu dalam kehidupan pelayanannya. Bahwa sesungguhnya ketika orang meletakkan kita pada tempat yang terendah, kita akan dimuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami. Tuhan mampukan kami untuk menghadapi cobaan ini. Kiranya dari dalamnya kami melihat terang kemuliaan Allah. Dan hidup kami lebih berarti dan bermakna di hari-hari yang akan kami hadapi. Berkati seluruh keluarga anggota jemaat Tuhan. Berkati anak-anak kami. Berkati pekerjaan dan pelayanan kami semuanya ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kiranya dalam hidup kami senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian renungan harian kita hari ini dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta. Kami menyampaikan selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker ketika akan bepergian, dan selalu cuci tangan. Tuhan